Namun, Fan Star tidak memperhatikan sang jenderal. Hehe tersenyum dan berkata, Saudara Fei Ling, Raja Jahat Mata Sejatimu, bagaimana kesembuhanmu? Ekspresi Xie Fei Ling acuh tak acuh. Apakah orang ini masih memiliki wajah untuk disebutkan? 3 kali. 3 kali mata sejati Raja Jahat digunakan untuk membunuh pisau pencuri itu. Bahkan jika Thief Knife sangat mampu dan dapat bertahan dari mata Raja Jahat Zen. Tetapi setiap kali dia sekarat, jika bukan karena perhitungan Fan Wanxing, bagaimana Thief Knife bertahan sekarang? Kenapa? Kamu ingin mencoba mata asli Raja Jahat juga? Senyum Fan Wanxing menegang, dan dia juga telah mendengar tentang mata asli Raja Jahat itu. Dia segera melambaikan tangannya dan berkata, Saudara Fei Ling, jangan terlalu marah. Saudara Hao Huang, saya baru saja memikirkannya. Kita tidak harus bertarung dengan pisau pencuri ini sepanjang waktu. Jinwu Hao Huang mengerutkan kening saat mendengar ini. Apa? Kamu tidak takut, kan? Aku akan takut padanya. Fan Star bersuara lantang dan sepertinya sangat tidak puas. Maksudku, Heze Zudi sangat besar. Ada begitu banyak harta. Dan suku Changman sekarang menjadi anjing gila. Siapapun yang menggigit siapapun yang tertangkap. Mengapa kita harus memiliki pengetahuan yang sama tentang anjing-anjing gila itu? Dan kamu juga telah melihatnya. Bagaimanapun juga, ini adalah Heze Zudi. Dan waktu dan tempat yang tepat adalah untuk orang-orang itu. Menurutku, kita hanya perlu mengirim seseorang untuk mengikuti anjing gila ini. Dan jika tidak ada kesempatan, mengapa kita harus bertarung dengan anjing gila? Jinwu Hao Huang dan Xie Fei Ling saling melirik. Meskipun mereka sama-sama kesal dengan Fan Gogh, mereka harus mengakui bahwa yang terakhir itu memang benar. Mereka datang ke Heze Zudi untuk berebut harta karun kesempatan. Alasan konflik dengan klan Changmang tidak lain adalah klan Changmang di mata mereka sebagai penjaga gerbang Heze Zudi. Segera, Qin Yichen keluar dari pavilion harta karun. Ada banyak dewa dan bayangan yang kuat. Qin Yichen melihat sekeliling. Meskipun samar-samar dia bisa melihat sosok yang kuat surgawi, jelas dia sudah menghindar. Orang-orang itu sadar diri. Dengan keajaiban buah Tao yang luas, kekuatan Qin Yichen pulih dengan cepat. Dan dia ingin mengambil nyawanya ketika mata sejati Xie Fei Ling sulit untuk meledak. Dan sepertinya ini juga dipikirkan. Klan Xiawang yang kuat yang dipimpin oleh Xie Fei Ling berdiri di langit berbintang, menjaga jarak. Qin Yichen menatap ke langit, dan setelah mendengus dingin, menoleh untuk melihat Chang Jiwan. Saudara Jiwan, kamu lebih akrab dengan Heze Zudi. Kemana kita akan pergi selanjutnya? Setelah Chang Jiwan bergumam beberapa saat, dia sepertinya bergumam pada dirinya sendiri. Saya berharap tanah suci belum dihancurkan. Ikutlah dengan saya. Desir-desir. Banyak orang kuat naik ke langit, dan Chang Jiwan harus mengakui bahwa setelah bergandengan tangan dengan Qin Yichen, mereka begitu banyak dan kuat. Mereka tampaknya lebih jera daripada klan besarnya yang bertindak sendirian. Di bawah bimbingan Chang Jiwan sambil mengingat, Qin Yichen terbang melintasi langit berbintang waktu berlalu. Segera, Qin Yichen menemukan apa yang salah. Tuan, di belakang tampaknya ada pengadilan surgawi, pengadilan iblis kuno, dan orang-orang dari klan Xiawang. Apakah Anda ingin saya membawa sekelompok saudara untuk menjadi mereka? Guci Feng Jiuman maju dengan amarah. Tetapi Qin Yichen melihat kembali ke titik cahaya di kejauhan, mengerutkan kening. Tidak, itu hanya sekelompok pengintai. Begitu kamu memimpin orang-orang, mereka berpencar dan melarikan diri. Mereka tidak berani berkelahi. Mereka hanya sekelompok plester kulit anjing. Qin Yichen tidak memperhatikan pengintai ini. Tapi dia segera menyadari niat dari pembangkit tenaga listrik di surga. Orang-orang ini di sini untuk memantau pergerakan kita. Tidak hanya pengadilan surgawi, pengadilan iblis kuno dan klan cahaya jahat, dan bahkan bintang-bintang di sekitarnya. Anda juga bisa merasakan nafas kaisar lainnya. Begitu, orang-orang ini mencoba menghindari kita. Heze Zhu memiliki banyak wilayah bintang, luas dan tak terbatas, dan tentu saja ada banyak peluang. Daripada bersaing dengan kami, lebih baik mendeteksi gerakan kami, menyimpang dari arah kami, dan merampok peluang di tempat lain. Dalam hal ini, tidak perlu mengkhawatirkan konflik dengan klan Fang Mang. Wajah Chang Jiwan juga menjadi serius, bahkan merasa kesal. Ide kekuatan ini sangat sederhana. Kemanapun Anda pergi, kami akan pergi ke tempat lain. Anda tidak lebih dari satu keluarga. Dapatkah Anda benar-benar melindungi seluruh tanah leluhur Heze? Namun, bahkan jika Chang Jiwan menemukan niat kekuatan lain, dia tidak berdaya. Bagaimanapun, kekuatan mereka terbatas. Jika mereka bertindak secara terpisah, kaisar itu mungkin tidak takut. Setelah memikirkannya, Chang Jiwan masih mengertakkan gigi dan berkata, Saudara Feng, jangan perhatikan mereka, biarkan aku pergi ke suatu tempat dulu. Ini baik. Melihat postur Chang Jiwan, tampaknya tempat itu sangat penting baginya, dan Qin Yichen tidak banyak bicara lagi, dan itu adalah gerakan lain. Tetapi setelah beberapa saat, di bidang bintang tempat Qin Yichen sebelumnya, sekelompok orang kuat di surga berdiri, dan sosok Fan Wanxing perlahan terbang. Menariknya,
Pisau pencuri ini jelas memperhatikan eyeliner saya, tapi tidak memperhatikannya. Sepertinya kemana tujuan itu sangat penting. Mata Dewa Fan Wansing mengalir, dan dia berteriak, terus ikuti. Jika Anda memiliki situasi apapun, laporkan kepada Yang Mulia kapan saja. Sekelompok orang kuat mengangguk perintah mereka, dan mereka juga bangga dengan mereka. Klan Changmang bertindak seperti ini, dan itu hanya melawan Kaisar Surga dan bahkan alam semesta kuno. Bisa dikatakan terisolasi dan lemah, bahkan jika ada bantuan pisau pencuri, apa bisa? Namun, pembangkit tenaga listrik di langit baru saja terbang melintasi ruang bintang. Mereka tiba-tiba melihat kilatan cahaya pedang di langit berbintang, dan dalam sekejap, darah terbang melintasi langit, dan kabut darah meledak. Tidak baik. Yang Mulia, tolong. Orang-orang kuat pengadilan surgawi yang malang, terlambat untuk meminta bantuan, meninggal secara tragis di depan Fan Wansing. Semburan cahaya tersebar, hanya menyisakan banyak mayat. Adegan ini membuat marah Fan Fanstar tetapi di saat yang sama dia merasa terkejut. Itu pisau pencuri. Pisau pencuri berjalan jauh, meninggalkan bilah ruang dan waktu di ruang bintang. Begitu kata-kata ini keluar, banyak pembangkit tenaga listrik di Istana Surgawi, dan bahkan pengintai kaisar lain yang mengamati adegan ini. Diam, siapa yang berani mengikuti Qin Yichen? Melihat bintang-bintang yang sangat luas, dapat dikatakan bahwa banyak orang kuat yang tidak berani menginjakan kaki, karena takut mereka akan dihancurkan menjadi bubuk oleh semburan cahaya pedang di beberapa titik. Fan Fanstar pun mengatupkan giginya beberapa saat. Awalnya ia mengira ia sangat pandai mengubah triknya dari terang ke gelap dan menunggu pekerjaan. Siapa sangka ia akan dipatahkan oleh pencuri ini. Apa yang kau takutkan? Ikuti saja. Bila ruang dan waktu miliknya bisa menyebar ke seluruh langit berbintang. Ini sangat kuat, semacam tebas aku. Fan Fanstar sangat marah, dan Qin Yichen serta Chang Jiwan secara bertahap berkenalan satu sama lain saat mereka terbang menyeberang jalan. Keduanya mengobrol tanpa sepatah kata pun. Saudara Jiwan, kemana kita pergi? Chang Jiwan mengerang. Bukankah kamu baru saja bertanya padaku apa yang terjadi dengan Tanah Hezezu? Aku dapat memberitahumu bahwa Tanah Hezezu memang bencana saat itu. Hanya saja kamu melihatnya. Tanah Hezezu. Tanah telah tersembunyi di ruang bintang selama puluhan juta tahun sebelum dapat dilestarikan. Tetapi dikatakan bahwa tanah leluhur hampir menghilang saat itu.